Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bung Dani Channel, di mana podcast ini mewadahi tentang politik, sosial, ekonomi, hukum, budaya, dan olahraga. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbincang-bincang dengan narasumber khusus, yaitu praktisi olahraga muda, berbakat, dan berprestasi, yaitu Saudara Nandang Sumaryana. Apa kabar Pak Nandang? Sehat, alhamdulillah Kang Denis. Gimana Kang Denis, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, kita udah lama nih nggak ketemu, nggak berinteraksi. Terakhir ketemu itu pas sibuk-sibuknya kita menghadapi Porprov ya pada saya. Ya, untuk cabang olahraga takraw sendiri pada saat Porprov 2022 ini di mana tempatnya Pak Nandang? Untuk venue kita dapat di Garut. Oh, di Garut ya. Ciatel. Nah, karena kita udah lama nggak ketemu dan kini ketemu nih pemirsa, saya akan korek tuntas nih dengan Pak Nandang Sumaryana sebagai Ketua Pengcap Takraw. Nah, boleh dong Pak Nandang ceritakan kesibukan dari sesudah Porprov. Pak Nandang gimana terhadap cabornya Takraw ini, kesibukannya seperti apa? Mungkin pemirsa pengen dengar. Baik, terima kasih Kang Denis. Ya. Setelah Porprov saya mendapat tugas berat dari Pengda sendiri dan dari Dewan Penasehat dan para atlet juga. Ya. Saya selaku Ketua PSTI Kabupaten Subang harus dapat membina dari pelajar. Oh iya. Menjadi tugas berat bagi saya sekarang untuk melakukan pembinaan. Sementara Takraw sendiri adalah cabang olahraga yang cukup sulit berkembang, khusus di Jawa Barat itu sulit, apalagi di Subang. Kenapa sebabnya Pak Nandang? Karena termasuk cabang olahraga yang akrobatik, yang rentan untuk cedera. Benar. Sementara saya juga mantan atlet takraw. Saya jadi atlet takraw mulai tahun 91 sampai saya kuliah. Saya masih aktif di takraw. Terus 2001 saya mulai masuk ke pengurusan. Sampai hari ini saya masih kesulitan untuk mengembangkan sepak takraw Subang. Jadi masih terbentuk di suatu kawasan gang di Sukamaju. Belum menyemarak di Kabupaten Subang. Belum sebarannya belum merata lah ya. Baru pada titik-titik daerah tertentu seperti Sukamaju yang barusan Nandang sampaikan ya. Betul. Untuk sekolahan kita masih terpusat di SMP 4 Subang. Kebetulan di situ ada mantan atlet dan pelatih juga kemarin di Porprov Pak Cece Supriyatnadi. Iya. Mudah-mudahan di SMP 4 juga bisa berkembang lebih pesat bisa lagi. Melahirkan lah ya minat-minat anak-anak untuk menjadi atlet takraw. Oh, itu berarti dari sisi kesulitan untuk pengembangan atlet ya, bibit-bibit atlet ya. Kita sulit sekali mencari bibit karena memang dari tidak bisa menjadi bisa itu gampang. Dari bisa menjadi mahir itu yang sulit. Dan dari bisa ke mahir itu ada titik jenuh dalam latihan. Dan itu yang membuat jenuh latihan orang untuk berkembang. Jadi perkembangan di takraw di Subang sulit, tapi tetap saya berusaha. Kemarin juga kita sudah melaksanakan raker di KP Ranggabulu. Alhamdulillah secara aklamasi saya terpilih kembali. Alhamdulillah. Untuk menjadi Ketua PSTI Kabupaten Subang 2023-2027. Iya. Mudah-mudahan bisa amanah. Amin. Dan bisa mendukung KONI Jawara mencapai mempertahankan prestasi yang kemarin sudah tercapai di Porprov. Nah, di Porprov berapa itu pada saat itu Pak Nandang di Garut kita meraih target dari KONI, kita target 1 emas dari nomor double event, tapi lepas karena memang ada kendala cedera di atlet. Iya. Jadi kita lepas semuanya akhirnya karena memang atlet andalan kita cedera. Oh, pada saat itu ya? Pada saat itu. Karena memang pada saat itu kalau nggak salah dia ngambil bola jauh, jatuhannya salah. Jadi cedera. Sementara pemain yang lain tidak sebanding lah. Gitu. Menggantikan kedudukan yang cedera itu ya. Akhirnya kita berada di urutan berapa pada saat itu di Garut? Kita tidak masuk. Untuk double event kita masuk 8 besar. Setelah 8 besar. Iya. Kita kalah sananya. Betul. Ini pemirsa, karena cabang olahraga takraw ini yang seperti dikatakan oleh Pak Ketua Pengcapnya ini,
Ini berbeda akrobatik yang dimaksud akrobatik ini, karena kan si tendangan ini sampai berapa Salto. derajat saltonya itu ya? Salto 360 derajat. Berapa? 350. 350 derajat. Jelas nih kalau ini bukan olahraga kaleng-kaleng nih, kalau bukan benar-benar profesional, ini nggak mungkin bisa dikerjakan dengan baik. Nah, maka tak heran ketika Pak Nanang mengungkapkan beberapa kesulitan-kesulitan khususnya pengembangan ya bibit-bibit untuk anak-anak gitu kan, berminat ke cabang olahraga takraw ini perlu kesabaran dan perjuangan yang luar biasa. Tapi bagaimanapun juga karena Pak Nanang sudah lama makan asam garam di takraw, dia juga pernah menjadi atlet takraw berapa tahun berarti Pak Nanang? Dari tahun 91 berarti 30 tahunan. Astagfirullah. Saya berkecimpung di dunia takraw. Luar biasa. ini bukan kaleng-kaleng, makanya kan aktivis olahraga muda. Tetapi dia tetap semangat walaupun kendala atau kekurangan itu barusan diungkapkan terkait dengan kesulitan untuk mencari bibit gitu kan. Tapi dengan perjuangannya, dengan kegigihannya, beliau mendedikasikan dari mulai menjadi atlet sampai ke pengurus dan ketua Pengcap cabang olahraga takraw. Beliau tetap eksis dan terus menjalankan roda organisasinya, di mana beliau juga terpilih kembali menjadi ketua Pengcap di Muscap ya berarti ya. Muscap Desember kemarin. Desember kemarin ya. Saya ucapkan selamat dulu ya. Siap, buat terima kasih. Pak Nanang. Nah, terus program kedepannya dari 2003 sampai ke 2007 kan anggaplah Porda sudah dilalui kan. Nah, kita dengan Muscap, dengan kepengurusan baru dan Pak Nanang dipercaya kembali untuk menjabat sebagai ketua Pengcap cabang olahraga takraw. Nah, ini boleh diceritakan dong program-program ke depan. Terus nanti kan kita akan menghadapi Porprov 2025 di Bogor ya. Ya, betul. Seperti apa Pak Nanang, boleh ceritakan lah. Program kerja saya untuk masa kerja yang kedepannya, satu pembibitan dari mulai SD. Kebanyakan atlet kita juga, mantan atlet yang kemarin Porprov, ada yang guru di SD, SMP, yang di SMA ada. Mudah-mudahan nanti saya selaku ketua PSTI akan membebani mereka. Dalam artian membebani secara positif untuk ikut serta mengembangkan pemasalan melakukan pembibitan di tahap pelajar. Di tahap pelajar tingkat SD dimulainya ya. Ya. Dan di Dinas Pendidikan di Spora juga kan mendukung dengan adanya A2ASN. Oh iya betul. Tingkat SD, SMP, SMA-nya ada. Betul, jadi nanti akan berjenjang. Iya. Dan saya juga mengharapkan ada dukungan dari KONI secara anggaran untuk saya selaku ketua membuat pengadaan peralatan sarana prasarana takraw ke sekolah-sekolah untuk bisa lebih lengkap lagi di sekolah-sekolah melakukan pembibitan peralatan. Nah, tuh mudah-mudahan didengar sama ketum. Pak Nanang butuh segera bantuan dari pembinaan KONI untuk peralatan ya. Betul. Ini signifikan sekali kebutuhan mendasar ya Pak Nanang. Karena bola takraw, net dan lain sebagainya tidak bisa didapatkan di Subang, harus belanja di luar. Di luar itu ya. Kalau di Subang oke, bisa lah. Saya bisa anggaran talangan, dana talangan. Dana talang pribadi. Tapi kalau lah di luar sulit ya. Bola aja kita pesan dari Thailand. Wah, net dari Thailand. Makanya sulit. Bener. Jadi kalau ada di lokal mending gitu kan. Kalau ini kan waduh di Thailand gitu kan. Jadi nggak gampang nih nyari peralatannya aja kan. Dan saya juga mohon dukungan dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan untuk masuk dalam kurikulum, karena kalau nggak salah waktu saya bener. Dulu ada di kelas 5 SD kalau tidak salah untuk dalam kurikulum olahraga tradisional. Masuk ya. Cabang mata pelajaran olahraga sepak takraw. Dan takraw adalah olahraga asli Indonesia yang harus dikembangkan oleh kita sendiri, khusus di Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan nih lembaga Dinas Pendidikan Kabupaten, khususnya Kabupaten Subang gitu kan, mudah-mudahan bisa mengelaborasi kerjasama antara Pengcap cabang olahraga sepak takraw dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, bagaimana pihak Dinas Pendidikan bisa lebih respect terkait program ekstrakurikulernya barangkali yang harus dikembangkan dimulai tingkat SD, karena ini cabang olahraga asli Indonesia dan harus dikembangkan
oleh kita sendiri dan kebanggaan kita sendiri. Dan mudah-mudahan ini bisa didengar ya oleh pihak dinas pendidikan. Harus didengar. Benar-benar. Nah, terus yang ingin saya tanyakan, nah ini program pelatihannya. Nah ini bagaimana sih Ketua Pengcap mengkoordinasikan antara pelatih dan atletnya, atau seperti apa Panandang memberikan atau melakukan konsolidasi bahwa program yang diinginkan oleh Ketua Pengcap ini harus tersampaikan kepada atlet? Secara pribadi, walaupun Iya. saya tidak tertulis ya, saya punya alat, punya standar tersendiri, alat ukur sendiri untuk mengukur tingkat keberhasilan Nah, itu atlet, dia. bukan atlet ya, pelatih saya Pelatih yang saya. tadinya mantan atlet. Bener-bener, oh linear tuh Ya, bagus tuh. Jadi Dari atlet saya langsung ke pengen pelatih. dari SD ada 2 orang muncul, Ya. dari SD kamu misalnya. Dari SD ini muncul 2 orang, nanti kita sinkronisasi, digabung menjadi sebuah regu untuk kabupaten. Bener-bener. Terus di tingkat SMP-nya ada beberapa juga pelatih, saya minta satu gabungkan. Itu alat ukur tersendiri buat saya agar mereka punya semangat untuk menciptakan atlet. Nanti ada secara pribadi pun saya memberikan reward, Bener-bener. apapun itu bentuknya, saya suka ngasih kepada atlet, kepada pelatih. Nah, betul-betul. Ini naluri sosial seorang Ketua Pengcapnya udah jalan nih kan, karena kalau hanya melulu ya mengandalkan gitu kan, itu kan jelas ada timing, ada waktunya yang statis gitu kan, nggak dinamis. Makanya yang dinamis-dinamisnya ini udah pasti pakai kantong pribadi. Ketua Pengcap lah artinya kan, biar asal tekor ada kasor. biar Itu tekor asal resiko Ketua Pengcap seperti itu. Resiko Dan jenang. inilah dinamikanya sebagai Ketua Pengcap tuh harus seperti itu. Jadi nggak melulu kita mengandalkan bantuan formal. Jadi kocek pribadi pun karena demi kecintaannya terhadap cabang olahraga sepak takraw, hal itu udah menjadi biasa ya untuk memecut, mendukung materi untuk ke bawahnya lah program-programnya agar benar-benar bisa teraplikasikan. Ya, karena saya dibesarkan, saya sampai jadi sekarang pun karena takraw. Betul, benar-benar. Nah, Jadi kenapa saya tidak ada feedback ke takraw kembali? Benar. Nah, Panandang, kalau pengen masyarakat tahu atau pemirsa tahu nih, basic latihan dasar bagi pemula nih kan, untuk cabang olah takraw itu apa sih yang diperkenalkan terlebih dahulu ke calon atlet itu? Ada beberapa teknik dasar di dalam sepak takraw. Satu sepak sila, itu yang inti. Sepak sila. Kalau di sepak bola namanya juggling. Kalau di kita namanya sepak kura. Terus ada heading, bahu. Teknik selanjutnya ada smash. Itu saja sebenarnya, tapi karena repetisinya seperti itu terus, anak tuh cepat jenuh. Ada boringnya. Betul. Untuk mengatasi boringnya nih harus dicarikan formulanya. Nah, itu sulit itu teh. Bener. Oh, itu pengenalan basic kepada pemula ya. Nah, di atas pemula ada lagi. Tingkat mahir atau lanjutan atau atas untuk tingkat sebutannya? pemula smash paling jedeng dulu. Kalau yang sudah tingkat mahir langsung ke space gulung. Space gulung yang seperti apa? Yang kayak akrobatik itu. Oh, yang salto 350 salto. derajat. Oh, bener. Itu rentan cederanya tinggi. Tinggi ya, bener. Betul. Karena jatuhan ada di lutut, di ankle. Bener. Belum jatuhan, saya dulu cedera lutut karena pada saat saya habis smash, lutut dulu yang jatuh. Sampai sekarang masih cedera. Makanya lari ke pelatih, lari ke wasit. Sekarang jadi pengurus. Alhamdulillah, bener. Nah, artinya kan dari pengenalan ke pemula terus ke mahir. Nah, mungkin di antara pemula ini dari basic yang diajarkan paling tersulit ditangkap oleh anak-anak seperti apa sih? Teknik untuk yang dilakukan oleh pemula paling sulit adalah sepak pura, juggling kalau sepak bola. Juggling. Ya, itu yang paling sulit ya. Berarti artinya ada formula khusus atau ada trik khusus pelatih bagaimana si anak pemula untuk mengenal cabang olahraga takraw ini bisa diterima lah, karena bisa bolanya diselesaikan. keras ya, bukan bola sepak bola. Itu bola bahannya dari apa sih Panandang kalau boleh tahu? Terbuat dari fiber sintetik. Jadi Fiber kalau dulu sintetik. memang rotan. Rotan asli dulu. Tapi rotan rentan terhadap cuaca. Ketika cuaca dingin dia akan menciut.
Ketika cuaca Berubah panas ya? berubah. Aduh. Kalau fiber sintetik lebih bertahan di cuaca Stabil, apapun. Gitu. nah, stabil lah cuaca apapun, mau dingin mau panas lah gitu ya. Waduh, kalau boleh tahu berapa tuh harga bola? Harga bolanya tidak mahal, cuman berapa 300, tapi karena tidak adanya itu yang sulit ya. Oh iya, di Thailand itu ya Iya. adanya, jadi kita harus inden terlebih dahulu. Betul. Bener. Kalau bola voli kan ada di Bandung, di Subang ada bola voli, bola sepak yang lain. Bener. Nah, untuk di tingkat mahir yang paling tersulit, salto itu sebutannya apa? Salto yang 350. Smash gelung. Nah, itu smash gelung. Mahal. Itu paling tersulit ya di tingkat mahir ya. Tersulit itu. Dan pengembangannya pun ada dengan smash langsung full dengan full power, ada yang smash dengan plus dengan trik, kalau di poli apa namanya ya? Tipu-tipu ada. Tipu-tipunya ya, bener. Itu paling sulit. Bener. Nah, oke lah. Jadi itu mungkin pemirsa untuk memahami bagaimana pola dasar pengenalan cabang olahraga sepak takraw kepada atlet pemula. Nah, dari situ baru ke tingkat mahir. Nah, kita akan memahami semua apa yang diuraikan oleh Pak Nanang selaku Ketua Pengcap Sepak Takraw Kabupaten Subang. Dan berikutnya ingin saya tanyakan, nah setelah itu dari selesai kembali ke Porprov ya, dari selesai Porprov 2022, nah selama ini apa yang Pak Nandang siapkan untuk menjelang Porprov Bogor, Kota Bogor nanti ini? Atau performanya udah seperti kayak apa? Mungkin pemirsa pengen tahu untuk persiapan nanti ya di 2025 barangkali. Seperti apa Pak Nandang? Persiapan Porprov nanti 2025 saya akan mempertahankan atlet yang kemarin yang masih siap secara usia. Iya. Karena Porprov kemarin pun kita dibebaskan untuk usia. Kemarin ada atlet yang dari Jawa Timur kita transfer juga, ada 3 orang. Mudah-mudahan dia bisa bergabung kembali di sini untuk mentransfer ilmu kembali kepada junior-juniornya, dan itu bisa menjadi sebuah motivasi sendiri ketika ada contoh terbaik dari senior-seniornya. Terus programnya pun kita kemarin saya dapat undangan dari Pengda juga untuk pelatihan pelatih, training of trainer. Training of trainer. Kita akan mengasah kembali pelatih-pelatih yang ada untuk mendapatkan penyegaran ilmu kepelatihannya. Mudah-mudahan dengan ada penyegaran ilmu kepelatihan bisa lebih segar juga untuk memberikan apa yang sudah disampaikan dalam TOT tersebut kepada atletnya. Bener ya. Jadi skuadnya berapa sih kekuatan cabang olahraga sepak takraw di Kabupaten Subang? Yang ada saat ini ya? Kemarin tuh ada 19 orang. 19 orang ya? 19 orang yang ikut di Porprov, ikut di 4 nomor quartet, regu, interregu, tim, dan double. Oh, itu pun nanti di Bogor akan diikuti juga 5 kelas seperti tadi ya yang diuraikan oleh Pak Nandang ya. Betul. Terus harapan ke depan nih, target seperti apa untuk di Porprov Bogor nanti? Target saya pengen mengoptimalkan atlet yang ada. Mudah-mudahan ya yang kemarin ikut Porprov bisa kembali ikut untuk mempertahankan itu, karena kemarin ada kendala non teknis yang memang tidak kita harapkan. Mudah-mudahan target 1 emas di Porprov di depan bisa tercapai. Amin. Dengan apa yang dibilang ya, anggaran yang minimalis lah. Ini karena cara ngeramu dan mengirit-iritnya. Apa bahasanya tuh? Dengan sebisa-bisanya lah ya. Minimalis tapi mendapatkan prestasi hasil yang maksimal ya Pak Nandang ya. Dan mudah-mudahan dapat support juga dari Tony bahwa ini olahraga kita loh. Bener. Bukan olahraga dari. Ya, insya Allah lah pasti ketum denger nih. Ketua Pengcap Sepak Takraw nih kan. Untuk persiapan nanti di Porprov Bogor. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ketua Pengcap Sepak Takraw Kabupaten Subang, Pak Nandang ini bisa tercapai. Nah mungkin Pak Nandang ingin ada yang Pak Nandang ingin sampaikan, entah itu ke Kodim, entah ke pemerintah daerah, entah itu ke pelatih, entah itu atlet, sebagai closing statement dari seorang Ketua Pengcap Sepak Takraw Kabupaten Subang. Ini untuk closing statement. Iya.
ada sebuah analogi, ada sebuah logika. Ketika kita ingin sebuah prestasi olahraga maju, layaknya sebuah motor. Ketika motor digeber pengen ngebut, tapi bensin diirit, yang ada kan jebol mesin. Begitu juga di olahraga. Ini analoginya keren banget nih. Ketika olahraga pengen maju, prestasi pengen maju, anggaran diseret, yang ada kalori berkurang apa berkurang, badan kita yang rusak, atlet kasihan. Jadi tujuan nggak kecapai, malah kita semakin ringsek gitu kan, dalam tanda petik ya. Nah artinya prestasi tegak lurus dengan biaya maksudnya. Tegak lurus. Tegak lurus dengan biaya ya. Kalau biayanya nggak dukung. Prestasi berbanding lurus dengan anggaran. Anggaran atau biaya. Tidak bisa dibohongin karena ketika ya macam motor kita standaran dengan yang tune up akan berbeda hasilnya pun. Dan begitu pun atlet kita, tidak mungkin kita peras tenaganya apanya tapi gizinya dikurangi, suplemennya dikurangi, ya kasihan. Yang ada rusak badannya. Ini analogi seperti itu. Proses dari saya, mudah-mudahan KONI dan pemerintah bisa memperhatikan. Jadi bukan sebuah instan. Saya pengen emas 20. Bawa atlet ini, bawa atlet ini. Kasihan kita yang berproses. Benar-benar inginnya berproses, diperjuangkan, suka maupun duka, benar-benar melalui keringat kita. Betul. Dan ada kepuasannya juga berbeda dengan analogi tadi kita ngambil sana sini ya. Nah, lebih instan itu. Itu lebih kurang afdol untuk kepuasannya barangkali. Secara output betul kita bagus, dapat berapa emas. Betul. Tapi secara kepuasan nurani, itu dia berbeda ya. Ya, betul. Oke. Ada lagi untuk yang lainnya? Saya ingin ke pelatih atau ke atlet tidak ada perbedaan antara cabur ini, cabur ini. Karena kebutuhan cabur itu sama. Hampir sama, benar-benar. Jadi yang ini mah grade anggaran sekian. Padahal kebutuhannya sama, harus beli ini. Kita ke atlet seperti apa gitu. Sama. Mudah-mudahan ada pemerataan. Nah, ada pemerataan anggaran, jangan dibeda-bedakan, jangan ada diskotomi. Baik, Pak Nanang, terima kasih. Siap, sama-sama. Bincang-bincangnya di podcast ini, mudah-mudahan apa yang Pak Nanang uraikan, paparkan ini akan memberikan pelajaran dan pasti mengandung hikmah baik untuk pemirsa semua. Dan apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh Pak Nanang sebagai Ketua Pengcap Sepak Takraw Kabupaten Subang untuk di Porprov Bogor 2025 mendatang, untuk target 1 emas mudah-mudahan tercapai dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.